Prinsip pembacaan Alkitab secara menyeluruh. Kita tidak akan mengerti isi materi film yang selesai dalam 2 jam apabila menontonnya hanya dari tengah dan tidak menontonnya dari awal. Sama halnya dengan pembacaan Alkitab. Kita tidak akan dapat mengerti dengan benar apabila tidak membacanya dari awal, khususnya tentang Alkitab. Kita harus belajar dari kitab Kejadian untuk mengetahui dengan benar bahwa ada Allah Maha Kuasa yang menciptakan langit dan bumi serta asal-usul segala makhluk dan manusia. Semua kitab dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru penting, tetapi 5 kitab di awal Perjanjian Lama lebih penting. Ada orang yang menyarankan agar membaca Perjanjian Baru lebih dahulu karena Perjanjian Lama sulit dimengerti. Namun hal ini pemikiran yang salah. Orang yang telah memahami Perjanjian Lama dengan baik akan lebih mudah mengerti Perjanjian Baru ketika membacanya. 1. Perkataan manusia pun jika tidak didengar dari awal sampai akhirnya, kita akan sulit memahaminya. Begitu juga Alkitab yang adalah firman Allah harus dibaca dari awal sampai akhir sehingga kita dapat mengerti kehendak Allah. Apabila kita membaca bagian awal atau beberapa bagian di tengah atau ayat-ayat pilihan saja atau bagian akhir saja, kita tidak akan mengerti kehendak Allah yang dalam, lebar, besar, tinggi, sempurna, dan yang sesungguhnya. 2. Ketika kita membaca Alkitab, pertama-tama kita membaca huruf, kata, pasal, ayat, paragraf, kitab, dan perjanjian. Namun akhirnya, jika kita mampu membaca hati Allah, barulah kita bisa mengatakan bahwa kita telah membaca Alkitab. 3. Jikalau ingin mengenal Alkitab, kita harus langsung membaca teks Alkitab. Banyak orang ingin mengenal Alkitab tetapi tidak membaca Alkitab, melainkan membaca buku-buku yang ditulis tentang Alkitab. Metode terbaik untuk mengerti kehendak Allah melalui Alkitab adalah membacanya dari awal sampai akhir secara menyeluruh, secara berulang kali. Kitab bisa menjadi kitab yang sesungguhnya hanya jika kita membaca berulang kali. Kursus Alkitab Esra tidak meneliti tentang Alkitab, tetapi memimpin orang ke Alkitab. 4. Sangat bermanfaat jika dibantu oleh pembimbing yang berpengalaman. Sebagaimana dalam perjalanan ke Tanah Suci, jika memerlukan pemandu, kita juga membutuhkan kata-kata yang membantu dari pembimbing Taman Eden, Gunung Sinai, Bukit Kalvari, sampai langit baru dan bumi baru, dari tanah datar di tanah Sinear. Keruntuhan kota Babel sampai Yerusalem baru di sorga, dari Adam, leluhur pertama sampai bertemu Tuhan, hakim yang duduk di tahta putih yang besar. Jikalau belajar sendiri tanpa pengajar atau pembimbing, orang akan mudah tersesat karena daya khayal yang berlebihan. 5. Penting juga membaca keseluruhan kitab dalam waktu yang pendek. Apabila membaca sedikit demi sedikit, maka akan sulit mengerti makna keseluruhan yang konsisten. Selagi masih segar teringat firman yang dinubuatkan dari Kejadian, kita dapat melihat sejarah yang terwujud melalui nubuat-nubuat itu, lalu kita akan meyakinkan diri bahwa langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Allah tidak akan berlalu. 6. Alkitab kita tidak tersusun menurut kronologi, melainkan tersusun menurut tema atau tipe sehingga ada kesulitan untuk memahami latar belakang zaman. Apabila kita membaca Alkitab dengan susunan ulang sesuai dengan kronologi zaman, kita akan mengerti kitab-kitab nabi-nabi dan kitab sejarah sekaligus bentuk gereja mula-mula, sejarah kisah para rasul, dan kitab-kitab surat. 7. Secara umum, pengetahuan Alkitab yang kita dengar melalui penelaahan Alkitab atau khotbah kebanyakan membahas peristiwa-peristiwa atau tokoh-tokoh yang menonjol. Banyak orang melihat puncak gunung yang menjulang tinggi saja, tetapi tidak melihat lembah-lembah yang dalam. Namun apabila belajar Alkitab secara menyeluruh, kita akan menjalani puncak gunung maupun lembah yang rendah dan mencapai air sungai firman kebenaran sampai akhirnya dibaptis oleh firman Tuhan. 8. Kita harus membuang kebiasaan makan makanan rohani tanpa menyeimbangkan kadar gizinya. Jikalau kita makan makanan jasmani tanpa gizi yang seimbang, kesehatan kita menjadi buruk. Demikian juga makanan rohani, jika gizinya kurang seimbang, kesehatan imannya sulit dijaga. Ada pengkhotbah yang mengabaikan kitab Nahum atau Obadya, tidak pernah membacanya dan tidak pernah berkhotbah tentang kitab itu. Itu adalah kesalahan yang sangat besar. 9. Apabila kita membaca dengan mata sambil mendengar pembacaan oleh pembaca khusus dengan suara, kita akan merasakan keharuannya dengan hati, mengerti dengan otak,
kemudian mendengar penjelasan dari pembimbing, kita akan menyadari hal-hal yang lebih banyak dan lebih tepat dalam pembacaan 1 minggu daripada membaca sendiri selama 10 tahun. Keharuan yang besar yang tidak dapat dirasakan melalui pembacaan sendiri secara diam akan meliputi jiwa kita jika kita membaca sambil mendengar. Ketika suara orang yang membaca dengan kepenuhan Roh Kudus kedengaran ke hati kita, kita akan merasakan keharuan yang besar yang tidak dapat dialami oleh pembaca secara diam. 10. Banyak masalah yang kita doakan selama ini akan dijawab sekaligus dalam 66 kitab firman Allah yang bagaikan desau air bah dan bagaikan deru guru yang dahsyat. Kebanyakan keinginan dan doa yang kita mohonkan ada jawabannya di dalam firman Allah. Bukan hanya itu saja, kita akan menyadari bahwa dalam banyak hal kita salah berdoa selama ini karena kurang mengerti kehendak Allah. 11. Ketika dosa dan kesalahan yang kita lakukan sengaja atau tidak sengaja ditunjukkan tanpa belas kasihan, kita akan mencapai pertobatan yang sempurna dan kerohanian kita akan diperiksa. Kita akan mengetahui bahwa kita sudah mundur dari keharuan, kesalehan, kemurnian, dan kekudusan yang utama dalam kehidupan iman kita. Nabi-nabi yang muncul dalam Alkitab akan menunjukkan dosa kita, menegur dan menghimbau untuk bertobat tanpa belas kasihan. Ketika kita mendengar suara itu, kita tidak boleh mengeraskan hati kita. 12. Sesudah membaca firman Allah dari awal sampai akhir dengan kerendahan hati, dengan penuh konsentrasi, dan dengan sungguh-sungguh, kita akan mengetahui siapakah Allah, siapakah manusia, dan bagaimana watak aslinya iblis. Jika kita mengerti hubungan Allah, manusia, dan iblis secara benar, kita tidak akan dapat mengetahui juga makna Alkitab, sejarah, dosa, dan keselamatan. 13. Pemain film yang pintar harus menguasai keseluruhan skenario dan juga maksud sutradara. Bukan hanya itu saja, ia harus mengerti dan menyampaikan pesan drama itu dengan tepat. Drama adalah sejarah, sutradara adalah Allah, dan skenario adalah Alkitab. 14. Alkitab adalah firman kehidupan, firman tanggung jawab, dan firman perintah. Firman yang memberi kehidupan yang kekal seperti asal-usul kehidupan, makna kehidupan, nilai kehidupan, keselamatan jiwa jelas nyata dalam Alkitab. Alkitab mengajarkan kita bahwa dengan kehidupan itu kita mengerti tujuan hidup kita. Kita hidup dengan tugas panggilan ilahi. 15. Melalui firman perintah, kita dapat mengetahui cara hidup yang seharusnya. Gereja masa kini tidak mengajar tentang tanggung jawab kita dan juga meremehkan perintah Allah. Banyak orang kudus tidak hidup sesuai dengan tanggung jawab dan perintah Allah, tetapi mereka hidup menurut keuntungan dan kepopuleran dunia. Bahkan ada banyak orang yang hidup mengikuti hawa nafsu duniawi, tetapi tidak menyadarinya. 16. Melalui Alkitab, kita dapat menemukan jati diri sendiri. Melalui cermin yang bernama Alkitab, kita dapat melihat masa lalu, sekarang, dan masa depan kita. Masa depan kita belum diketahui, tetapi apabila sudah tiba waktunya kedatangan Tuhan, bentuk kita akan berubah menjadi seperti Tuhan. 17. Semakin mengenal kitab, kita akan mengasihi Alkitab. Kita akan mengetahui bahwa Alkitab bukanlah buku yang sulit dimengerti, melainkan buku yang mudah dimengerti. Kita akan menyetujui perkataan Patrick Henry, yaitu Alkitab lebih berharga daripada gabungan semua buku yang telah diterbitkan selama ini. 18. Allah tidak pernah mengatakan, kalian hafalah ayat-ayat emas ini. Meskipun demikian, kebanyakan hamba Tuhan mengajarkan hanya beberapa ayat hafalan kepada jemaat dan tidak mengajarkan Alkitab secara menyeluruh. 19. Mungkin tidak akan ada orang yang dapat mengerti semua isi Alkitab dengan hanya sekali pembacaan keseluruhan. Alkitab adalah buku yang besar yang memiliki 1356 halaman. Jika ia orang biasa dan membaca keseluruhan lebih dari 10 kali berulang, baru akan mencapai suatu tingkat yang memadai. Orang-orang yang baru sekali membaca akan menyadari bahwa betapa mereka kurang mengetahui isi Alkitab. 20. Apabila sendirian membaca Alkitab, banyak orang tidak menyelesaikan sampai akhir karena ketegaran hatinya goyah. Namun, jika banyak orang membacanya bersama-sama, orang-orang yang kurang tegar pun mampu membaca keseluruhan Alkitab secara mudah. Setetes air di sungai yang kering tidak memiliki kekuatan apapun, sehingga dengan kekuatan sendiri tidak dapat mencapai laut sama sekali. Namun, dirinya terlempar ke aliran sungai yang besar. Tetesan air yang kecil itu mampu mencapai laut. 21.
Apabila keinginan sendiri berlebihan, kita tidak akan dapat memahami kehendak Allah. Tidak mendahulukan keinginan kita, tetapi harus membacanya agar mengetahui keinginan Allah, kehendak Allah dalam Alkitab. 22. Kitab yang kelihatan kurang menarik juga penting. Banyak orang menganggap kitab imamat sebagai kitab yang kurang menarik, dan banyak pengkhotbah juga tidak suka berkhotbah di situ. Akibatnya, kita sedang menderita oleh banyak penyakit. Apabila membaca kitab imamat dengan sungguh-sungguh dan melaksanakannya, kita pasti akan dapat menjalankan kehidupan yang sehat. 23. Masa modern ini disebut masa pencemaran. Air, udara, langit, tanah, gunung, laut, dan sampai orbit bumi telah tercemar. Makanan rohani yang disajikan kepada anak-anak Allah juga sedang tercemar. 24. Sekolah teologi yang menjadi sumber air hidup juga tercemar. Mereka condong ke intelektualisme dan mitisisme, tercemar oleh formalisme, mamonisme, materialisme, dan pikiran yang mementingkan prestasi, dan hal ini sedang menjamur. Hanya satu hal yang tidak tercemar dan tidak berubah, yaitu Alkitab. 25. Pelajaran Alkitab memerlukan kesabaran yang tinggi. Namun orang-orang yang bersabar sampai akhir akan menang dengan kesungguhan dan kesetiaan, pasti akan diberikan anugerah dan kebenaran yang melimpah oleh Tuhan daripada kebaktian kebangunan rohani apapun yang pernah ada di dunia, atau PA apapun, atau proses pembelajaran Alkitab apapun. Terjadi bah, tetapi tidak ada air untuk diminum. Pada hari air bah melimpah di seluruh dunia, walaupun ada banyak air, tidak ada air yang dapat diminum. Air lumpur dan air yang kotor menutupi sumber mata air, akibatnya tidak dapat mencari air yang jernih. Pada saat ini, air bah pengetahuan, air bah informasi, air bah buku, dan air bah berita mengalir melalui media massa dan multimedia. Orang-orang tidak tahu tempat ada mata air yang memancurkan air hidup yang sejuk dan segar. Terlalu banyak buku-buku diterbitkan sehingga walaupun rajin membaca, tidak dapat membaca semuanya. Bahkan tidak perlu membaca semuanya. Bagaimanapun tidak dapat membaca semua buku itu. Jika demikian, bijaksana jika membaca satu buku yang sungguh-sungguh memiliki nilai. Merupakan hal yang bijaksana untuk membaca buku yang memuat firman Allah yang di dalamnya ada kebenaran kekal, yang hidup, bernafas, hidup, dan kuat. Sangat penting membaca keseluruhan Alkitab, bukan sebagian. Penting juga membaca sendiri daripada mendengar cerita melalui orang lain yang telah membacanya. Ada banyak orang yang belum pernah membaca keseluruhan Alkitab satu kali, walaupun ia percaya kepada Yesus lebih dari 10 tahun. Masih banyak di antara majelis-majelis yang menangani pekerjaan penting di gereja juga belum pernah satu kali pun membaca Alkitab secara menyeluruh. Bahkan di antara pakar-pakar yang meneliti Alkitab pun, ada juga yang belum pernah membaca secara benar, tetapi tetap meneliti Alkitab. Setelah membaca beberapa kali, seharusnya kita meneliti bagian yang sulit dimengerti. Namun tanpa membaca, mau meneliti Alkitab, hanya membuka sana-sini, mereka dapat melakukan kesilapan. Iman di negara barat pada saat ini sedang goyah. Salah satu penyebabnya adalah mereka meneliti terlebih dahulu daripada membaca Alkitab. Tuhan Allah memberkati kita dengan berbagai jalan. Salah satu di antaranya adalah memberikan hikmat kepada kita. Tuhan tidak memberikan emas langsung kepada anak-anak yang dikasihinya. Alkitab mengajarkan kita bahwa memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas. Alkitab adalah perbendaharaan hikmat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Amsal 3 ayat 13-14. Terimalah didikanku lebih daripada perak dan pengetahuan lebih daripada emas pilihan. Amsal 8 ayat 10. Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan mendapat pengertian jauh melebihi berharga daripada mendapat perak. Amsal 16 ayat 16. Memperoleh hikmat yang sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Amsal 22 ayat 1. Satu lagi jalan yang dipakai Tuhan untuk memberkati kita adalah membuat kita bertemu dengan orang yang baik. Semua hal yang indah dan diberkati terjadi oleh pertemuan dengan orang lain. Bertemu dengan orang tua dan saudara yang baik dalam kehidupan kita adalah berkat yang besar.
Bertemu dengan sahabat yang baik adalah hal yang sungguh diberkati. Bertemu dengan pasangan hidup yang baik adalah berkat segala berkat. Bertemu dengan guru yang baik juga adalah berkat yang besar. Bertemu dengan senior yang baik dan tetangga yang baik adalah hal yang sangat diberkati. Namun, jikalau kita mau mencari semua berkat ini di antara orang-orang yang hidup di dunia ini, kita akan kecewa. Meskipun kita berharap, belum tentu terjadi. Walaupun kita berusaha, belum tentu kita dapat mencapai semua. Jika kita ingin bertemu dengan senior yang baik, guru yang luar biasa, sahabat yang baik, kita perlu membaca Alkitab. Kita akan bertemu banyak dalam Alkitab. Dalam Alkitab kita dapat bertemu dengan Nuh, Abraham, Ishak, dan Yakub, Yusuf, Musa, Yosua, Kaleb, Samuel, Daud, dan Yonatan. Kita dapat bertemu juga dengan Raja Hikmat Salomo, reformis Yosafat, Hizkia, dan Yosia. Kita akan bertemu dengan banyak nabi yang saleh dan berani seperti Yesaya, Yeremia, sampai Maleakhi. Kita bertemu dengan mereka dan kapan saja bisa mendapat pertolongan dari mereka. Melalui Yohanes Pembaptis, kita dapat bertemu dengan Yesus Kristus Tuhan kita, 12 rasul, Paulus, Barnabas, Lukas, Apolos, Timotius, Titus, Tikhikus, Aristarkus, Aquila, Priscilla, Filemon, dan Onesimus. Alkitab juga memperlihatkan perempuan-perempuan yang indah. Kita dapat bertemu dengan Sarah, istri Abraham, Ribka, istri Ishak, Lea, wanita yang beriman, Ruth, wanita Moab yang sangat mengabdi kepada mertuanya, dan Naomi, mertua Ruth yang sangat baik. Kita dapat bertemu dengan Rahab, wanita yang bijaksana di Yeriko, Nabia Deborah, Esther yang adalah patriot wanita, gadis Sulam, kekasih cinta sejati bagi Salomo. Kita bertemu lagi dengan Maria, ibu Yesus, Elizabeth, wanita yang cakap, Yohana, Susana, dan Salome yang menjadi teladan untuk ketaatan dan pengabdian. Kita akan dapat bertemu juga dengan Lydia, penjual kain ungu yang berasal dari Tiatira, yang melayani bersama dengan Paulus di Filipi. Apabila tidak ada wanita yang mengabdikan diri seperti Priscilla, pelayanan Paulus pasti mengalami kesulitan. Alkitab memperkenalkan banyak orang seperti ini. Mereka telah mati, tetapi mereka membicarakan tentang kebenaran dalam iman melalui kehidupan mereka. Para remaja di Yahudi mendapat ilham dalam pertumbuhan mereka karena mereka bertumbuh sambil membaca kesaksian orang-orang di Alkitab. Ada pepatah, bambu besar akan muncul dari ladang bambu besar. Apabila kita sungguh ingin mendapat ilham, rahasianya adalah bertemu dengan orang-orang seperti ini di Alkitab dan bersekutu dengan mereka. Jika ingin bertemu orang yang luar biasa seperti ini di antara orang-orang yang hidup sekarang, tidak mudah. Namun, akan mudah bertemu dengan orang-orang yang hebat dalam Alkitab dan dalam sejarah. Jikalau kita membuka buku dengan iman, mereka selalu ada di situ dalam buku itu. Kadang-kadang Alkitab bisa juga sulit dimengerti. Firman yang ada dalam Alkitab adalah firman yang dicatat oleh Allah karena Allah mengasihi kita. Dalamnya ada juga bagian yang sulit dimengerti, tetapi hampir semua bagian tertulis untuk dapat dimengerti jika dibaca. Hanya tergantung pada cara membacanya akan menjadi mudah atau sulit. Begitu juga jika kita membacanya berulang-ulang, kita pun akan dapat mengerti hampir semua. Orang-orang yang sulit mengerti Alkitab adalah 1. Mereka yang kurang beriman sehingga merasa sulit mengerti Alkitab. 2. Mereka yang tidak ingin melaksanakannya sehingga merasa sulit mengerti Alkitab. 3. Bagi mereka yang ingin meneliti tanpa membaca, Alkitab adalah buku yang sulit. Jika kurang kemampuan bahasa, Alkitab adalah buku yang sulit. Bagi mereka yang tidak membaca keseluruhan, tetapi membacanya acak-acakan sana-sini, Alkitab akan sulit dimengerti. 6. Ketika sendirian ingin mencari kebenaran tanpa pembimbing, Alkitab sulit dimengerti. 7. Mereka yang congkak merasa sulit mengerti Alkitab. 8. Mereka yang kurang pengalaman hidup akan sulit mengerti Alkitab. 9. Orang-orang keras kepala akan sulit mengerti Alkitab. 10. Sebagaimana biasanya orang-orang kaya, Alkitab adalah buku yang sulit bagi mereka. 11. Mereka yang terlalu rasionalisme sulit mengerti Alkitab. 12. Mereka yang sombong karena mereka telah belajar sains dan filsafat sulit mengerti Alkitab. 13. Mereka yang tidak mengetahui sejarah juga sulit mengerti Alkitab. 14. Bagi mereka yang kurang sabar, Alkitab adalah buku yang sulit. 15. Bagi mereka yang sempit hatinya, Alkitab adalah buku yang sulit. 16. Alasan yang paling penting mengapa sulit mengerti Alkitab karena tidak membaca Alkitab.
Ketika banyak orang membaca Alkitab, beberapa di antara mereka langsung menganggap Alkitab sebagai buku yang sulit, lalu tidak menggunakannya daya pemikiran dan kemampuan pengertian. Karena membacanya sambil berharap ilham yang misterius tanpa menggunakan rasio dan kemampuan pengertian, akhirnya hal itu menimbulkan penafsiran yang salah dan mendustai diri sendiri, menganggap Alkitab sebagai buku yang sulit. Sikap dasar bagi orang yang membaca Alkitab. 1. Ketika membaca Alkitab, penting untuk kita mendengar dahulu nasihat dari pembimbing-pembimbing. 2. Ketika membaca Alkitab, kita harus membaca sesuai dengan tata bahasa. 3. Ketika membaca Alkitab, kita harus membaca dengan hati yang percaya. 4. Ketika membaca Alkitab, kita harus memiliki keberanian yang dapat mengaku benar terhadap yang benar. 5. Ketika membaca Alkitab, kita harus ada hati yang ingin melaksanakan hal yang benar. 6. Ketika membaca Alkitab, kita harus membacanya berulang-ulang sebelum meneliti. 7. Ketika membaca Alkitab, kita harus membaca dari Kejadian. 8. Ketika membaca Alkitab, sikap yang rendah hati selalu diperlukan. 9. Ketika membaca Alkitab, kita bisa jadi kurang memahami isinya karena iman kita masih muda. 10. Ketika membaca Alkitab, penting bagi kita memiliki hati yang lemah lembut terlebih dahulu. 11. Ketika membaca Alkitab, kita perlu memiliki hati yang rindu. 12. Ketika membaca Alkitab, kita perlu memiliki hati yang terbuka. 13. Ketika membaca Alkitab, kita harus terlebih dahulu mengingat kemahakuasaan Allah. 14. Ketika membaca Alkitab, kita harus mengingat bahwa Allah lebih dari sains. 15. Ketika membaca Alkitab, kita harus percaya bahwa Allah adalah pencipta otak. 16. Ketika membaca Alkitab, kita harus membacanya dengan pengertian tentang latar belakang sejarah. 17. Ketika membaca Alkitab, kita harus membaca dengan kesabaran yang tinggi. 18. Ketika membaca Alkitab, harus membacanya dengan lapang dada dan dengan hati yang fleksibel. 19. Ketika membaca Alkitab, kita tidak boleh terikat oleh pemikiran dan pengalaman sendiri. 20. Ketika membaca Alkitab, kita bisa juga kurang mengerti karena kurang pengalaman. 21. Ketika membaca Alkitab, kita harus menahan pikiran kita sendiri. 22. Ketika membaca Alkitab, kita harus membacanya dengan sikap yang mau menerima firman kebenaran. 23. Ketika membaca Alkitab, kita harus membuat akrab dengan Alkitab melalui pembacaan yang berulang-ulang. 24. Ketika membaca Alkitab, kita harus membacanya sesuai dengan konteks. 25. Ketika membaca Alkitab, kita harus membedakan konsep perumpamaan dan konsep asli. 26. Ketika membaca Alkitab, kita harus membaca tujuan awal penulis. 27. Ketika membaca Alkitab, kita harus membaca kehendak Allah. Allah yang menciptakan rasio kita mencatat dalam Alkitab hal yang kita mampu pahami dengan rasio. Namun memang ada bagian yang melampaui rasio. Alkitab adalah firman yang mengandung sukacita, amarah, dan kesedihan Allah. Kita harus membacanya dengan sikap hati yang ingin membaca hati Allah. Allah ingin kita mengambil komitmen di depan firman yang baru kita sadari, dan Allah ingin komitmen kita tidak berubah. Bukan hanya itu, Allah selalu bersiap untuk membuat kita mengalami hal-hal yang lebih besar, lebih lebar, lebih tinggi, dan lebih dalam setelah kita melakukan satu hal. Satu-satunya jalan pintas untuk belajar firman di Alkitab adalah pelaksanaan dan ketaatan. Orang yang lebih percaya kepada pengalaman sendiri daripada firman di Alkitab tidak akan dapat belajar Alkitab. Semua orang beriman menaati tanpa kecuali. Dengan itu, mereka mengalami hal-hal yang ajaib dan menyadari kesetiaan dan kuasa Allah. Dengan pandangan seperti itu, membaca Alkitab secara menyeluruh adalah salah satu cara yang sangat efektif. Namun, setelah membaca keseluruhan Alkitab dan tidak meneruskan pelajaran secara teliti dan tidak menaatinya, kita tidak akan mengetahui Alkitab secara benar. Orang-orang yang tekun meneliti tanpa ketaatan menjadi seorang filsuf Kristiani dan mengacaukan firman Allah. Ada dua perintah dalam firman Allah. Satu adalah tanggung jawab, satu lagi adalah hukum. Kemudian ada janji yang diberikan kepada orang-orang yang melaksanakan perintah itu. Alkitab mulai dibaca dari mana? Kebanyakan orang mengusulkan supaya terlebih dahulu membaca Perjanjian Baru karena Perjanjian Lama sulit dimengerti dan Perjanjian Baru mudah dimengerti. Namun, cara ini tidak benar. Perjanjian Baru lebih sulit dan lebih tinggi standarnya daripada Perjanjian Lama.
Karena orang-orang Yahudi yang membaca Perjanjian Lama memiliki standar iman yang rendah, Alkitab Perjanjian Lama yang menjadi wahyu Allah juga lebih mudah dimengerti. Perjanjian Lama dapat dimengerti hanya dengan membaca saja. Namun Perjanjian Baru dimensinya lain sehingga standarnya lebih tinggi. Hal yang perlu disadari adalah kita tidak dapat mengerti sama sekali bagian yang penting dari Perjanjian Baru apabila kurang memahami Perjanjian Lama. Jikalau mengerti Perjanjian Lama, maka akan mudah mengerti Perjanjian Baru. Namun, bagi orang-orang yang tidak mengetahui Perjanjian Lama, Perjanjian Baru menjadi buku yang sangat sulit dimengerti. Hal itu karena Perjanjian Baru adalah penyempurnaan Perjanjian Lama dan penyelesaian Perjanjian Lama. Jika tidak membaca Perjanjian Lama secara benar, kita tidak akan dapat membaca Perjanjian Baru secara benar. Untuk membaca Alkitab secara benar, kita perlu memiliki ketiga sudut pandang. 1. Kita harus membaca Alkitab dengan sudut pandang sejarah. 2. Kita harus membaca Alkitab dengan sudut pandang universalitas. 3. Kita harus membaca Alkitab dengan sudut pandang apokaliptik. Dari kitab Kejadian sampai kitab 1 Raja-Raja boleh dibaca menurut urutan. Namun dari pasal 13, 2 Raja-Raja, kita lebih dapat mengerti apabila membacanya menurut urutan kronologis sesuai dengan masa nubuat.